Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Di video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang selalu mendukung channel saya dengan like, subscribe, dan komennya, sehingga channel saya bisa berkembang. Baik sedulur, kali ini saya ingin membahas tentang pesulap merah dan Gus Samsudin. Nah, kenapa kasusnya bisa sampai merebak seperti ini? Padahal kasus-kasus seperti Gus Samsudin ini sudah banyak sebenarnya, bertahun-tahun. Dan pesulap merah ingin membuktikan bahwa ilmu-ilmu itu menjadi nyata. Karena memang eranya sekarang bahwa semua harus bisa direalkan, nyatakan sesuai dengan ilmu Jawa. Ilmu Jawa itu ilmu nyata, kasunyatan. Sedangkan perbedaannya di sini, Gus Samsudin sendiri juga menyebutkan bahwa ilmu yang dia ambil itu dari Al-Quran. Dan ilmu yang dari Al-Quran itu wajib diimani. Diimani artinya apa? Yaitu dipercaya. Tidak usah ditanyakan kenapa dan mengapa. Jadi hanya dipercaya saja. Nah, di kali ini saya tidak akan menghakimi keduanya, apakah mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Saya hanya mengambil porsi sekarang ini banyak kedok-kedok agama yang dijadikan pengobatan tradisional, dijadikan penggandaan uang, dijadikan tempat berguru kesaktian. Ini mulai banyak terbuka, mulai banyak ditentang. Karena ini memang eranya demikian, eranya harus berjalan ke sana. Seperti yang dibilang bahwa Nusantara akan kembali menjadi mercusuar dunia dan ajaran-ajaran luhur akan kembali seperti di Sabda Palon nagih janji bahwa akan menyebarkan agama Budi. Jadi apapun yang berkedok agama maupun politik maupun apa yang bersifatnya ada unsur penipuan, maka akan dibongkar dan akan terbongkar. Kalau saya ingin membahas tentang pasien, kenapa banyak yang datang kepada Gus Samsudin dan lainnya, seperti di tempat pengobatan-pengobatan tradisional di lainnya. Sebetulnya ini menggunakan prinsip law attraction. Seperti yang saya jabarkan di video meditasi. Karena prinsipnya apa? Ketika saya sudah percaya bahwa saya datang ke sini, nanti penyakit saya sembuh, dan saya yakin totally 100%, maka sebetulnya itu yang membuat kesembuhan bagi panjenengan. Jadi sebetulnya sakit apapun itu obatnya sederhana. Walaupun panjenengan dideteksi penyakit kanker 3 hari lagi mati, maka panjenengan harus mensugestikan diri panjenengan, saya yakin sembuh, saya bisa sembuh, kanker bisa saya lawan. Terus berulang sugestikan itu, dan keyakinan 100% jangan sampai di cancel doa panjenengan. Maka saya jamin 3 hari takdir itu akan berubah. Karena menurut psikologi dan menurut para ahli bahwa selalu ada 14 juta kemungkinan yang akan terjadi kepada diri panjenengan. Jadi
Takdir itu yang membuat diri panjenengan sendiri, bukan orang lain. Kalau panjenengan kuat dalam sugestinya, dalam berbicara dengan diri sendiri, sadar dan yakin penuh, maka segala penyakit bisa diatasi. Karena sel-sel yang ada di dalam diri panjenengan akan bergerak untuk melawan penyakit tadi. Makanya disebut semangat, spirit. Karena kalau orang bersemangat, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau panjenengan lokro, panjenengan aduh kenapa, sambat, grundelan kalau orang Jawa bilang, maka hasilnya panjenengan akan semakin terpuruk karena panjenengan mengirimkan vibrasi buruk kepada alam. Maka alam akan merespon dengan sama seperti yang panjenengan kirimkan. Terutama saat ini adalah energi negatif lebih banyak di bumi ini, di alam ini. Sehingga akan mudah panjenengan itu menyerap energi negatif. Yang ada apa? Kelelahan, sakit, sehingga sel-sel energi panjenengan itu akan terkuras habis dan panjenengan tidak tahu cara mengecasnya. Nah, ini adalah kunci bahwa panjenengan harus bersemangat dalam hidup dan menghadapi apapun. Nah, letak di sini Gus Samsudin tidak bisa disalahkan. Dengan embel-embel apapun ya, misalnya dengan kelapa yang berisi keris, berisi macam-macam paku, itu memang trik sulap yang dipakai. Dengan kulhu geninya, itu juga trik. Itu saya sudah belajar seperti itu sejak SMP. Dipentaskan di 17-an Agustus. Setiap panggung 17 Agustus ada seperti itu. Menjilat api, mengeluarkan api dari mulut, itu ada triknya semua. Bahkan menusukkan keris, menusukkan apa ke badan, keluar darah tapi bisa langsung sembuh, itu juga ada triknya. Cuma mengapa banyak orang percaya? Nah, itu yang bikin pesulap merah menjadi berang. Kenapa saudara-saudara saya ini nggak pakai nalar? Ditipu seperti itu dengan jutaan rupiah, mau saja. Padahal sebetulnya sederhana, tidak usah pakai itu, tidak usah mengeluarkan jutaan rupiah. Panjenengan asal percaya dengan kata-kata saya tadi, sugestikan diri panjenengan sembuh, maka sembuh. Dan Marcel Radival merasa kasihan ini masyarakat yang dibohongi. Sehingga dia membongkar, ini juga tidak salah. Tapi kalau secara ilmu Jawa, Marcel Radival pun salah. Karena apa? Kenapa membongkar aibnya orang? Sedangkan Tuhan saja tidak membongkar aibmu di depan orang lain. Ini orang banyak. Sebaiknya diingatkan, tidak usah pakai media sosial. Kalau tidak mau diingatkan ya sudah, monggo, itulah orang Jawa. Jadi kalau dari segi Jawa, pandangan saya, spiritual Jawa itu yang A salah, yang B juga salah. Tapi yang A ada benarnya, yang B juga ada benarnya. Maka orang Jawa itu tidak pernah mengeluarkan statement bahwa kamu salah, yang benar saya. Kamu buruk, yang baik saya. Punya saya yang paling baik. Nah, inilah spiritual Jawa yang sebenarnya tidak pernah melekat dengan kata-kata benar salah, pikiran benar salah, buruk baik, sedih gembira, tidak, semua dihadapi dengan
sama. Itulah spiritual Jawa yang sudah manunggal marang Gustine, manunggal kawula Gusti. Jadi semua menerima. Ada buruk ya diterima, ada baik yang diterima, tidak pernah menjat. Kalau bisa mengingatkan, kalau tidak ya sudah. Tapi tidak ada kebencian di sana. Dan jangan sampai membuka aib orang lain di depan orang banyak. Karena suatu saat kita juga akan mengena. Itu akan berbalik kepada kita. Kita nanti terbongkar aib kita entah apapun. Suatu saat kita juga aib kita akan dibongkar di seluruh masyarakat. Nah ini semakin kasus Marcel Radiva atau pesulap merah dengan Gus Samsudin semakin meruncing, semakin tinggi. Karena apa? Semua mempertahankan ego, kemelekatan terhadap duniawi, pengakuan. Itu sangat dijauhi oleh leluhur-leluhur Jawa dulu. Bahwa saya tidak perlu diakui orang banyak, saya tidak perlu dipuji orang banyak. Karena semua itu adalah kemelekatan yang sementara dan itu hanya menyesatkan. Baik, demikian sedulur, semoga yang sedikit ini bisa memberi wawasan panjenengan dan semoga kasus Marcel Radiva atau pesulap merah dengan Gus Samsudin bisa cepat selesai. Sudahlah, damai-damai saja. Sekarang eranya harus berubah dan kita memang jangan stagnan di kasus seperti itu. Kalau kita melekat, kita hanya melekat pada harta duniawi dan pemikiran kita, egositas kita, namanya kita hidup dalam ilusi. Ilusi pikiran kita, buatan pikiran kita. Dan itu akan menyesatkan panjenengan berdua. Jadi sudahi, selesaikan dengan baik. Jangan sampai menimbulkan ekses yang semakin besar. Walaupun memang korban sudah banyak, jadi tugas kita hanya memintarkan saja pada masyarakat agar masyarakat menggunakan nalar, jangan hanya mengimani tapi tidak tahu, bersaksi tapi tidak melihat. Nah, ini yang patut kita sadarkan. Namanya masyarakat masih belum sadar. Maka teman-teman spiritual juga mengharapkan, ayo kita bangun kesadaran masyarakat. Supaya jangan mudah untuk menjustifikasi orang, jangan mudah untuk mengimpuls pikiran dengan pikiran-pikiran yang negatif, dengan penderitaan, dengan jangan. Alam ini sudah sakit, jangan diberikan sakit lagi, jangan diberikan tambahan lagi. Rusak alam ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya itu Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.